Shalom ya Surabaya, selamat sore. Shalom. Kurang kencang. Gak kedengaran sampai sini, gak kedengaran. Sekali lagi shalom. Shalom. Boleh saya udah bangkit berdiri? Oke, asik. Mungkin teman-teman yang ada di belakang atau yang mungkin tidak bertugas, bolehlah kesediaannya untuk bisa pindah ke baris yang depan gitu. Supaya gak kosong-kosong amat. Tapi kalau mau di belakang ya udah gak apa-apa. Oke. Aku nggak maksa kok, tapi ya kesadaran aja. Kita tetap bersaudara ya, biarpun tetap di belakang. Bercanda ya. Kita tetap bersaudara, oke. Oke, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, mengucap syukur kalau pada sore hari ini kami bisa berkumpul kembali, kami bisa bertemu kembali Tuhan, untuk bersama-sama beribadah Tuhan. Kiranya Kau yang berkati ibadah pada sore hari ini, agar ibadah pada hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kami dan kami bisa mendapatkan rema yang luar biasa dari firman pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mengatakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Boleh kasih tos kanan kiri, katakan kamu keren hari ini. Haleluya, haleluya. Yes. Yo, sama. Pujian yang terbaik buat Tuhan. Bersama kita membesarkan nama Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung
bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih bersemangat memuji Tuhan. Amin. Kurang kencang suaranya. Boleh saya tes suaranya sekali lagi? Boleh yang sebelah sini teriak, yes. Kurang kencang. Sekali lagi. Yes. Yang sebelah sini boleh teriakan yes. Yes. Langsung lemas ya. Boleh sekali lagi? Yes. Bersama-sama kita skorakan yes. Yes. Kita menyanyi bagi Tuhan lebih lagi. Bersama-sama kita mau bersyukur sebab kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Mari bersama-sama kita mengatakan Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang mau percaya sama-sama kita akan katakan yes. Yes. Haleluya. Katakan Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan. Hatiku percaya. Kau benaran. Sama-sama kita mau lompat bagi Tuhan. One, two, three, four. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Sama-sama kita mau bersorak bagi Tuhan. Dalam hati kami selalu percaya akan Engkau Tuhan. Tunggu. Karena yang di panggung ini sudah pakai bajunya Hawaiian ya. Gak afdol kalau kita nggak ada vibes. Apa tadi? Pantai. Bukan pantai yang Reggae. ya reggae. Oh, reggae. Haleluya. Kalau gak afdol sih kalau nggak ada vibes seperti itu ya. Boleh ikutin kayak gini? Tunggu beat. Seperti itu boleh? Ayo sama-sama kita. Boleh sambil tangannya diangkat. Sekali lagi. Kembali lagi.
Tuhan kita. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali teman-teman. Haleluya. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya nyata buat setiap kita. Percaya boleh katakan amin sekali lagi. Amin. Haleluya. Mari bersama buka hati. Dengan hati yang bersyukur kita mau sembah Tuhan. Dia Tuhan. Dia Tuhan Allah yang sama. Dulu sekarang selamanya. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Cinta Kau yang terindah dalam jiwaku, telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Mari bersama bersyukur kepada Tuhan. Sangat besar anugerah-Mu buat setiap kami Tuhan. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosa.
mengasihi Tuhan. Setiap kita yang mau membangun komitmen lebih lagi, mengasihi Tuhan lebih dari apapun, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, di segala musim kehidupan kita. Mari bersama angkat hatimu, angkat suaramu, angkat tanganmu, bersama segenap hati katakan, Yesus, ku cinta Kau, yang terindah dalam jiwaku. kasih setia Tuhan melimpah dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan menyertai hidup kami, yang mengalir dalam hidupku. Bawa hatimu, bawa sembahmu. Sebab telah kami alami, telah ku alami kuasa-Mu. Tetap Kau Tuhan di hidupku.
Yesus Tuhan, kami bersyukur. Kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Kasih-Mu nyata bagi setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun Tuhan, Engkau tetap Tuhan kami. Kami akan selalu tetap memuji-Mu Tuhan. Kami akan selalu tetap menyembah-Mu. Karena hanya Engkau saja yang kami agungkan Tuhan. Engkau adalah sukacita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Katakan Yesus, Yesus sukacitaku, Yesus, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Boleh saya undang bangkit berdiri? Katakan hanya Yesus sukacita. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku, penolong dalam setiap kesesakan kami, dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Katakan hatiku bersuka, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Bersama kau Tuhan, hatiku bersuka
sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang kami kenal adalah Yesus yang luar biasa. Yang kami tahu ada Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan. Dan kami percaya Tuhan, sore hari ini pribadi itu ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya dan kami imani Tuhan, pribadi itu akan memberikan kekuatan kepada kami. Kami rindukan Tuhan untuk Tuhan bicara lagi kepada kami. Bekali kami Tuhan, supaya kami hari ini Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Supaya kami boleh menatap jauh ke depan, karena Tuhan sudah merancang masa depan kami. Kami boleh menatap jauh ke depan, karena rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik dalam setiap hidup kami. Tuhan tidak pernah merancang sesuatu yang jahat dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Bicaralah kepada kami, tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Supaya selama kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman itu Tuhan akan mendapatkan tempat yang terbaik dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, shalom. Saudara, saya percaya bahwa semua kita yang ada di tempat ini, tentu kita punya sebuah keinginan, sebuah cita-cita, bahwa satu saat nanti, bahwa hidup saudara dan saya, kita akan tentu hidup yang penuh dengan yang namanya kita sukses, kita berhasil. Di mana tidak ada tentu dari saudara dan saya hari ini yang kemudian punya pemahaman atau punya pemikiran bahwa oh, ke depan saya hidup biasa-biasa saja. Tidak ada saudara. Pasti saudara punya satu keinginan, punya satu destiny, punya satu saudara bahwa nanti satu saat aku akan menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Nah kemudian karena saudara dan saya punya keinginan seperti itu, sehingga kemudian saudara dan saya akhirnya hari ini coba kemudian kita atur hidup kita sedemikian rupa. Kita cari misalnya sekolah yang terbaik, karena mungkin kita percaya bahwa sekolah yang terbaik kemudian akan menempatkan waktu kita selesai di sekolah itu, kita akan mendapatkan tempat yang terbaik juga. Nah, saya mau katakan saudara bahwa itu tidak salah. Tapi ada sesuatu yang lebih inti di dalam setiap hidup saudara dan saya, bahwa apa yang di depan kita itu semua sudah dipegang oleh tangan Tuhan. Amin. Bukan kemudian bahwa kita berkata bahwa kemudian kok Tuhan sepertinya kalau dia pegang tangan atau masa depan saudara dan saya, berarti mungkin di depan kita ada sesuatu yang mungkin kelihatan tidak baik. Tidak saudara. Saya mau kasih tahu pada sore hari ini bahwa Tuhan punya rancangan yang sangat terbaik bagi saudara dan saya. Amin. Tapi nantinya sampai di ujung itu, kalau saudara dan saya kemudian tidak mencapai pada tujuan akhir daripada rancangan Tuhan itu, jangan kemudian kita menyalahkan Tuhan. Nah, saya coba bicara ini saudara, karena saudara hari ini adalah yang akan menerima tongkat estafet kami gereja ini saudara, anak-anak muda ya. Nah, ada satu saudara, kalau kita lihat kisah di dalam perjanjian lama, ada seorang pemuda. Pemuda ini kalau saudara lihat dia adalah pemuda yang biasa-biasa. Tapi kalau kemudian kita cermati, saya coba baca-baca, saya coba lihat ya, gaya hidup pemuda ini. Dia hidup itu kemudian tidak dikatakan dalam satu situasi yang baik-baik aja. Tapi dia mengalami dalam satu situasi hidupnya itu sebenarnya tidak nyaman. Yaitu dia waktu hidup itu bukan di daerahnya sendiri, bukan di negaranya sendiri, tapi di situasi di pembuangan. Ini anak muda. Saudara pasti sudah bisa dapat gambaran siapa dia. Dia adalah seorang pemuda yang bernama Daniel, saudara. Nah, saya tahu begini saudara, bahwa saya juga bukan cuma saudara. Kita itu suka sekali kalau baca-baca itu story orang-orang sukses, orang-orang berhasil.
Nah, kalau seringkali juga kalau kita lihat tentu di dalam Alkitab yang saya angkat pemuda ini yang bernama Daniel. Daniel ini seorang pemuda yang sangat berhasil. Kenapa saya bilang sangat berhasil? 3 periode kepemimpinan raja dia ada di dalam kabinet. Ya, dia duduk di pemerintahan. Padahal rajanya berbeda. Ya, sama seperti sekarang kita mungkin 2 periode Presiden Jokowi tetap jadi menteri. Kemudian berganti presiden berikutnya masih tetap jadi menteri juga. Dan yang luar biasa bahwa Daniel ini adalah dia kingmaker. Jadi rajanya itu semua menyerahkan totalitas semua kepemerintahan itu kepada Daniel. Nah, saya coba kemudian cermati apa yang membuat seringkali saudara dan saya kan kalau kita lihat seseorang itu berhasil, kita coba teliti perjalanan hidupnya kan. Kenapa sampai dia berhasil? Rata-rata kita sepakat pada sore hari ini, seseorang itu ketika dia berhasil, hidupnya dari awal pasti nggak nyaman. Ya, pasti hidupnya itu saudara jungkir balik. Dia dari mana hidupnya, dari ini hidupnya. Saudara nggak ada tiba-tiba dia lahir dari keluarga berkecukupan, dari keluarga yang kaya raya, kemudian dia sukses sampai berhasil. Ada tapi jarang sekali. Rata-rata saudara, semua orang yang mengalami seperti itu, semua itu mulai dari titik yang paling bawah, kemudian mengalami proses. Dan itu pun dialami oleh Daniel. Nah, sore hari ini saya coba bicara sesuatu, yaitu ada satu step atau langkah yang menentukan masa depan kita. Jadi supaya saudara dan saya hari ini, saudara sebagai anak-anak muda, saudara harus melihat jauh ke depan. Yang tadi saya katakan dari awal, bahwa Tuhan itu punya rancangan yang luar biasa dalam hidup saudara. Nggak ada Tuhan merancang sesuatu yang jahat. Setan yang rancang sesuatu yang jahat. Tapi Tuhan selalu merancang sesuatu yang terbaik. Tapi yang terbaik itu jangan kemudian kita konotasi dengan cara berpikir kita. Makanya saudara, kita harus kemudian ambil cara berpikir Allah. Bagaimana supaya saudara dan saya itu bisa sukses dan berhasil. Saya coba bagi ada 3 bagian saudara. Nah, saya mau angkat saudara, apa yang menjadi kesuksesan kita nanti ke depan, itu ditentukan hari ini apa yang kita kerjakan. Amin. Jadi kalau saudara dan saya hari ini, kalau kita mau rancang sesuatu keberhasilan ke depan, kita mulai dari hari ini. Kalau hari ini salah kita ambil keputusan, maka ke depan pasti bisa gagal. Jadi menentukan ini langkah awal saudara. Kalau langkah awal kita hari ini baik, maka ke depan pasti jadi baik. Nah, kemudian saudara kalau kita lihat tentang future kita, tentang masa depan kita. Yang tadi saya katakan langkah yang menentukan masa depan kita. Yang pertama, saya mau bicara dulu saudara, untuk ke depan bisa jadi baik. Pertama kita harus bangun habit kita dulu. Kebiasaan kita dulu saudara. Saudara kalau kebiasaan kita salah, kebiasaan kita keliru saudara, kebiasaan kita saudara tidak benar saudara, maka step berikutnya saudara, walaupun saudara pinter, walaupun saudara hebat, saudara saya kasih tahu bahwa masa depan saudara itu pasti akan mentok di ujung seperti itu. Makanya saudara tahu bahwa gereja kita ini ada sebuah slogan yang namanya Your habit is your future. Amin. Jadi habit kita hari ini menentukan masa depan kita. Nah, saya angkat saudara, kemudian saya coba kolaborasi dengan apa yang dilakukan oleh Daniel. Daniel itu saudara, dia bangun sebuah habit saudara. Sebuah kebiasaan yang kemudian menjadi gaya hidup dia. Jadi habit itu otomatis akan jadi gaya hidup. Nah, terbentuknya habit itu tentu dari proses orang-orang di sekitar kita. Tidak ada yang namanya habit itu terbentuk secara natural. Tapi habit itu pasti terbentuk karena proses orang-orang di sekitar kita. Makanya Tuhan mau saudara dan saya sebagai orang-orang yang ditempatkan, manusia yang ditempatkan di muka bumi ini, saudara dan saya bukan orang individualistis.
Tapi kita harus pasti yang namanya ada di dalam sebuah pergaulan. Nah kita lihat saudara, apa yang menjadi habit daripada kebiasaan daripada Daniel. Kita lihat Daniel 6 ayat 10 sampai ayat 11. Daniel 6 ayat 10 ayat 11 berkata begini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Surat perintah itu dibuat itu saudara tujuannya untuk menghancurkan Daniel. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamarnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, saya mau bicara saudara, kemudian ayat, ya kita lihat ayat selanjutnya lah. Lalu orang-orang itu, saudara yang coba menjebak saudara Daniel, bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Jadi saudara, yang tadi saya katakan bahwa habit itu dibentuk oleh karena sebuah saudara proses. Dia sudah terbiasa saudara bahwa Daniel, dia sebelum dia di tempat pembuangan, kalau kita mundur tadi ke ayat yang ke-10, dia katakan bahwa itu satu kebiasaan. Berdoa serta memuji Allahnya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara garis bawahi kata biasa yang dilakukannya. Berarti saudara bahwa Daniel ini adalah habitnya itu dia berdoa memuji Allahnya. Nah yang kemudian kita agak sedikit tragis atau miris, kemudian banyak pendeta atau pengkhotbah cuma mengangkat bicara ini bahwa kemudian saudara dan saya harus hidup sama seperti Daniel, kita berdoa, kita berpuasa, kita menyembah, kita memuji Tuhan seperti itu. Saudara, saya mau bicara tentang habit daripada Daniel ini. Memang betul doa itu saudara, memang dia memuji, memang dia menyembah saudara. Tetapi saudara harus tahu esensi, inti daripada yang namanya memuji, menyembah adalah bagaimana seseorang itu ketika dia memuji, ketika dia menyembah, bukan banyaknya kata-kata yang keluar, tapi dia membangun satu hubungan yang akrab dengan Sang Pencipta. Amin. Dia sedang membangun sebuah pergaulan dengan Bapa di surga. Jadi ini yang harus kita tahu bahwa esensi daripada sesuatu yang namanya penyembahan itu bukan bicara tentang kata-kata yang keluar. Tapi penyembahan bagaimana saudara dan saya bergaul akrab dengan Tuhan. Kita membangun satu hubungan dengan Tuhan kita. Kalau kita membangun dengan hubungan dengan Tuhan kita, maka kita tahu apa yang akan di depan kita. Amin. Saya suka amat-amati begini. Jadi saudara, kemudian saya bilang begini saudara. Panggung ini adalah, tempat ini adalah memang kita mau menyembah Tuhan. Tapi jangan lupa, eksistensi seorang penyembah bukan dilihat di atas panggung ini. Eksistensi seorang penyembah akan dilihat waktu dia di bawah panggung. Eksistensi seorang anak Tuhan, orang Kristen bukan dilihat pada waktu saudara sedang ada di gereja ini. Tapi eksistensi seorang anak Tuhan akan kelihatan waktu kita di luar sana. Bagaimana cara hidup saudara dan saya. Kalau di sini semua pasti baik lah. Sampai kemudian malaikat bilang, gue kalah deh. Gue kalah suci sama mereka. Mereka jauh lebih suci. Tapi kalau di luar sana saudara, setan bilang gue kalah deh. Gue kalah jahat dari mereka. Jadi saudara, makanya hari ini saya coba bicara kepada kita hari ini semua. Saya bukan sentimen sama saudara. Saudara mulai melotot sama saya. Ini Pak Roy mulai sentimen. Enggak. Saya anggap kalian semua ini anak-anak saya, adik-adik saya. Karena saudara nanti akan pegang tongkat estafet. Saudara percayalah. Saya ini dari pemuda yang hancur hidup saya. Tapi waktu saya masuk hidup bergaul dengan Tuhan, itu enggak gampang saudara. Tapi hari ini saya bilang, saya sedang dalam perjalanan hidup, belum selesai saudara. Kalau sudah selesai, kalau sudah di kembang kuning baru selesai. The end.
Kalau di Jakarta San Diego. Gunung apa di sini? Gunung Gangsir atau apa tuh? Sentong Lawang. Nah, itu saudara ya, di Surabaya. Itu akhirnya di sana. Ini masih dalam perjalanan. Makanya hidup ini harus waspada. Makanya kemudian 1 Korintus 15 ayat 33 dia bilang begini saudara. Ini kemudian ini proses, ini hati-hati saudara. Habit yang saudara bangun, kebiasaan yang saudara bangun, ini sedang dirongrong oleh orang-orang di sekitar kita. Dia berkata begini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi saudara, yang namanya habit yang baik itu saudara bisa rusak kalau kita salah masuk dalam sebuah perkumpulan, masuk dalam sebuah pergaulan, karena pergaulan itu akan merusak habit saudara dan saya. Nah itulah saudara kemudian, saudara di tempat ini ayo. Kita ini ada mau induction night, induction day tanggal 7. Ini momentum saudara dan saya, kita cari anak-anak muda yang ada di Surabaya ini. Kita bawa mereka datang di tempat ini supaya mereka dilawat oleh Tuhan. Karena mereka sedang diincar oleh kuasa-kuasa si jahat di luar sana. Ini tugas saudara dan saya. Ini adalah bagian daripada saudara dan saya. Saudara dan saya cuma buang perkataan, cuma kasih perkataan, ayo datang. Ada ini, ada itu, ada ini, gitu kan. Saudara, punyalah marketing dalam hidup saudara. Untuk bagaimana saudara bisa membawa orang datang kepada Tuhan di tempat ini. Ini tugas kita hari ini. Supaya saudara dan saya hari ini, kalau kita bawa jiwa kita kepada Tuhan, Tuhan pasti akan disenangkan saudara. Tuhan tidak pernah senang kalau kita kasih persembahan, perpuluhan. Tuhan tidak senang. Karena apa saudara? Karena itu memang kan Tuhan sudah kasih ke kita. Kan dititip ke kita. Kepintaran, Tuhan itu yang kasih kepada saudara dan saya. Hari ini yang akan Tuhan senang kalau kita bawa jiwa untuk Tuhan. Karena Alkitab kan bilang begini saudara. Sorga akan bersorak-sorai bukan saudara dan saya punya kekayaan. Sorga akan bersorak-sorai jikalau hari ini saudara dan saya. Kita bisa bawa jiwa untuk Tuhan. Amin. Yang kedua saudara kita lihat. Langkah yang akan menentukan masa depan kita. Yang kedua saya bicara tentang satu kata saudara. Kalau pertama bicara tentang habit. Yang kedua bicara tentang komitmen. Komitmen ini gak gampang. Nah ini pun yang dilakukan bukan saja oleh Daniel. Tapi ada 3 pemuda juga yang mengalami nasib yang sama oleh Daniel. Pada waktu dalam satu keadaan mereka ada di pembuangan saudara. Yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego. Kita lihat dulu Daniel 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Daniel 3 ayat 14 sampai 18 berkata begini. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Karena Nebukadnezar itu sangat simpati kepada 3 orang ini. Karena melihat kebiasaan mereka, habit mereka ini baik. Ini jadi berkat, karakter mereka luar biasa. Sekarang kemudian dikatakan jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambu, serdam, dan berbagai-bagai jenis puji-pujian, bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Terus kemudian ayat yang ke-17. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Saudara perhatikan jawaban dari 3 orang ini. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17. Dia bilang begini, jika Allah yang kami puja, ini sebuah statement, komitmen statement. Dia bilang begini, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, dia bilang begini, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, ini satu bentuk komitmen
daripada saudara Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia berkata bahwa sekalipun hari ini kami mati, walaupun hari ini nyawa kami diambil, kami tetap percaya kepada Allah kami yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Nah, komitmen hari ini pun sama bagi seorang anak muda. Hari ini saudara dan saya mesti tanamkan sebuah komitmen dalam hidup saudara dan saya. Tuhan tidak tolong hidup kita. Tuhan tidak menjawab setiap doa-doa kita. Tetap kita tidak akan pernah mundur dari Tuhan. Hari ini aku sedang terpuruk, kerjaku sedang sulit. Ada tawaran di luar sana yang kemudian menyimpang dari iman percayaku kepada Tuhan. Aku tidak akan pernah terganggu karena aku tetap berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Saya tahu anak-anak muda idealis. Betul ya? Kalau kita kadang orang sudah tua begini, lebih banyak kompromi. Kalau anak muda saya tahu idealis lah. Ini wajah-wajah idealis kan? Karena saya tahu kadang-kadang, buka-buka rahasia dikit ya. Kadang kan kita lihat sudah ada yang sudah senior-senior. Wanita nih. Kita mau matchingkan. Kalau ada soal kan bukan multiple choice. Apa namanya itu? Matching. Kita lihat dia ini cocok sama ini. Biasa kita tanya, kamu sama Ana? Enggak ada. Idealisnya tinggi saudara. Karena masih umur produktif. Tapi kalau sudah mulai kepala 4, mulai penyerahan total. Apa kata Tuhan deh? Kalau masih 20-an, 30-an, mau dijodohin? Enggak. Idealisnya tinggi saudara. Nah, idealis saudara itu yang saya mau bawa menjadi bentuk sebuah komitmen di dalam iman kita percaya kepada Tuhan. Amin. Saya senang saudara. Kalau anak muda itu enggak idealis, itu bukan anak muda. Kita mesti periksa gennya. Jangan-jangan dia sudah lahir dari 2000 tahun yang lalu. Highlander. Kan seperti itu saudara. Jadi idealis itu perlu, artinya komitmen itu bagaimana seseorang itu secara idealis dia mempertahankan imannya untuk dia percaya dan berharap hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saya ada satu anak muda saya lihat yang ya sudah bukan muda-muda amat saudara. Dia lumayan terkenal. Dia seorang interior design. Dia suka desain rumah. Dia ini dari biasa ikut orang. Dia kerja sama satu interior design yang terkenal di Indonesia. Ternyata dia yang itu bikin gambar-gambar semua. Saya perhatikan anak ini. Anak ini idealis saudara. Akhirnya yang terjadi adalah saya lihat pas saya punya rumah, saya suruh dia gambar interiornya. Kita ketemu, saya meeting. Dia kan seorang desain interior kan dia mesti tanya yang punya rumah maunya gimana gitu. Tapi saya lihat, wah dia ini hebat nih. Hebatnya begini saudara. Dia bisa kemudian mempertahankan dia punya ide itu dengan tidak sesuatu yang akhirnya kemudian menyakitkan hati pemilik rumah. Dia bisa kemudian meyakinkan, mestinya kira-kira, oh bagus juga begini. Tapi kira-kira begini, saya lihat, oh anak ini idealis. Dan saudara tahu, itu jadi habit dia. Sampai hari ini saudara, kemudian dia sudah berhenti kerja daripada perusahaan yang orangnya top itu. Saudara, hari ini dia menjadi orang yang lumayan hebat juga. Karena itu idealis itu saudara. Hari ini pun sama. Tuhan itu akan melihat idealis kita dalam sebuah bentuk komitmen bahwa saudara dan saya hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, hari ini aku sedang terpuruk, hari ini aku dalam keadaan susah, tapi aku tidak akan pernah menjual, menggadaikan imanku, tapi aku tetap percaya sebagai Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Itu yang Tuhan cari dalam hidup kita. Amin. Kalau kita tetap komitmen seperti itu, saudara nggak usah takut. Tuhan pasti akan merancang sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Saudara, saya tahu ini di akhir zaman ini anak-anak muda ini kompetisinya itu luar biasa.
Kalau saudara nggak punya ide kreatif, tapi kemudian saya katakan ide kreatif saudara, apa yang saudara kemudian coba tuangkan, jangan sampai keluar daripada komitmen saudara, yaitu hidup di dalam kebenaran, melakukan semua firman Tuhan. Jangan kompromi saudara. Kompromi dengan keadaan. Tapi saudara tetap bertahan seperti itu. Itu yang kedua saudara. Langkah yang menentukan masa depan kita, yang pertama bicara tentang habit. Bicara yang kedua bicara tentang komitmen. Yang ketiga saudara, untuk bisa langkah menentukan masa depan kita yang ketiga, bicara tentang sebuah keteladanan. Kalau saudara dan saya hari ini, teladan itu gak gampang saya bilang. Makanya saudara kan sedang melihat kita hari ini. Senior-senior saudara. Kalau cara kita hidup kita salah, maka saudara pasti juga akan meniru sesuatu yang salah. Nah yang saya lihat sekarang kan banyak anak-anak muda itu kan, orang bilang teladan berarti dia mau mencontoh. Ada ada platformnya gitu kan. Ya anak-anak muda sekarang kan modelnya Korea. Ya kan seperti itu kan, ada Korea, ada Jepang. Anak saya juga sama. Anak saya yang besar itu kiblatnya ke Jepang. Kapten Tsubasa mungkin begitu saudara. Kapten Tsubasa sudah ada yang gak kenal sini. Itu zaman kita dulu. Naruto, ya kan. Nah seperti itu saudara. Saya bilang begini saudara, saya coba sebenarnya ada satu, Pak Fengki itu punya satu visi saudara. Tapi sampai hari ini belum jadi. Dia sedang mencari itu yang namanya tukang-tukang gambar. Yang kreator-kreator yang bisa bikin anime-anime saudara. Dan kemudian kita bisa kemudian bikin sebuah cerita. Bukan saya bilang cerita Alkitab. Pak Fengki bilang itu nilai-nilai Alkitab yang dikeluarkan, kemudian dituangkan di seperti karikatur atau seperti itu. Saya tidak tahu, saya berdoa biar sore hari ini Tuhan ada mungkin menggerakkan 1-2 orang di sini dan berkata Tuhan itu saya. Ya. Kan gereja ini kan sudah ada lagu, ya toh? Sudah ada ini, mungkin berarti nanti ada komik. Nah, komik yang kemudian membawa orang-orang itu saudara nilai-nilai Alkitab itu yang dituliskan. Nah saya bicara tentang contoh ini saudara. Jangan kemudian saudara bilang begini, aku kan masih muda. Orang banyak bilang begini sama saya, kamu anak kecil. Biasa kan orang-orang tua bilang begini. Kadang-kadang kan saya tahu saudara, ini mungkin yang saudara alami juga. Saudara usul sama orang tua saudara, sama papa saudara, sama mama saudara. Biasa papa mama bilang, anak kecil. Betul kan? Tahu apa kamu? Itu banyak yang terjadi. Kemudian saudara kepahitan. Saudara kalau ada bahasa seperti itu, saudara jangan sampai kepahitan. Itu yang saya bilang begini. Hari ini yang terjadi dalam hidup saudara dan saya itu karena proses dari orang-orang di sekitar kita. Makanya saudara, Rasul Paulus kemudian menulis di dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12, seringkali saya baca ini untuk kalau saya, selalu saya baca ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kata jadilah teladan berarti ada sesuatu yang kita berikan contoh kepada orang-orang di sekitar kita. Teladan dalam hal apa? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi saudara, Rasul Paulus menuliskan ini, dia berkata begini, saudara jangan kemudian dipandang sebelah mata karena saudara hari ini orang yang muda, tapi saudara dan saya membuktikan walaupun diriku muda, orang akan lihat hidup saya seperti ini, akan terobsesi dari cara hidup saya. Nah itu saudara, kalau saya lihat ayat ini juga, itu yang kemudian memacu kami para senior-senior yang sudah ini, supaya kami tidak merusak gambaran yang akan dibangun dalam hidup anak-anak muda. Kami akan membangun hidup kami sendiri dengan menjadikan diri kami jadi contoh, jadi teladan. Amin. Nah Yesus kemudian berkata begini, Yohanes 13 ayat 14 sampai ayat 15. Yohanes 13 ayat 14-15. Jadi kata Yesus, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu,
Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Daripada ribuan kata-kata yang keluar dari mulut bibir saudara dan saya, akan lebih baik satu tindakan mewakili apa yang kemudian kita ucapkan. Makanya kemudian kenapa kita harus mega project karakter Kristus. Karakter Kristus itu adalah implementasi dari seluruh Alkitab kita bawa di dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Amin. Saudara mau ngomong tentang firman Tuhan, tentang saudara sampai berbusa-busa saudara ngomong sama orang. Tapi kalau orang di sekitar melihat hidup saudara nggak pernah hidup di dalam firman Tuhan itu, orang akan melecehkan firman. Sehingga hari ini saudara dan saya, gak usah takut walaupun masih muda. Hidup saudara akan jadi contoh, jadi teladan. Orang lihat saudara terobsesi cara hidup saudara. Jadi saudara jangan kemudian lihat si ABCD, Korea, BTS, apalagi saudara, Blackpink atau apa namanya. Kemudian Ed Sheeran dan sebagainya, siapa lagi ini, Taylor Swift, kemudian Chris Martin, ya kan banyak kan. Saya kadang-kadang ketemu di pesawat mau lihat Coldplay di Singapura. Kalau saya dari Manado kadang mau terbang ke Sydney, saya tanya ketemu teman-teman, ini saya bilang pasti ini korban Chris Martin. Oh iya, terobsesi lihat Chris Martin. Cara bajunya pakai baju Chris Martin, saudara. Saya bilang salam sama Chris Martin dari Roy, salam buat dia. Saudara, yang saya lihat hari ini makanya kemudian akhirnya tokoh-tokoh dalam Alkitab sudah tidak menjadi obsesi daripada anak-anak muda sekarang. Ya. Nanti jangan sampai nanti besok saudara tiba-tiba muncul pakai jubah panjang. Aku sama seperti Paulus. Paulus dulu pernah berkeliling, aku sama seperti Petrus. Mungkin begitu saudara. Enggak. Tapi artinya saudara, cara hidup mereka hari ini, itu yang harus kita implementasikan dari hidup saudara dan saya. Satu ayat lagi yang terakhir, saya minta pemain musik untuk singers WL maju ke depan. Titus 2 ayat yang ke-7. Titus 2 ayat 7. Ini ayat favorit dari opanya Jason. Ini ayat favorit dia. Di kuburnya tertulis ini. Dia bilang begini. Titus 2 ayat 7 berkata begini. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Saudara, dikatakan diri kita ini dijadikan sebuah teladan dalam berbuat baik. Ini kenapa saya kemudian bicara tentang saudara. Ini bukan saya melebih-lebihkan opah daripada Jason saudara ya. Opah Jason sudah gak ada, udah meninggal. Tapi setiap perbuatan baik dia tidak pernah dia tunjukkan kepada orang-orang di sekitar dia. Pada waktu dia sudah menutup mata, waktu dia sudah di dalam peti mati, baru banyak orang datang. Istrinya tanya, tahu dari mana suami saya? Dia yang tolong saya dulu. Tahu dari mana suami saya? Dulu anak saya di rumah sakit, enggak bisa bayar, dia yang bayar. Dulu anak saya enggak bisa sekolah, dia yang ini. Dulu saya ini rumah enggak bisa, dia yang ini. Jadi hari ini saudara, kalau saudara dan saya berbuat baik, jangan pernah minta dipuji. Tapi biarlah hari ini saudara dan saya berbuat baik. Satu saat kelak, baru orang akan menceritakan siapa kita hari ini. Keteladanan itu bukan untuk sebuah pujian. Tapi keteladanan butuh sebuah penyangkalan diri. Tanpa sebuah penyangkalan diri, tidak akan pernah bisa menghasilkan yang namanya sebuah keteladanan. Mari kita bangkit berdiri. Firman-Mu Ceritakan kasih-Mu menyucikan hati dan pikiranku. Haleluya Yesus. Menjadikan berkat
Musik mengalunkan pujian ini dengan lembut. Saudara dan saya adalah harta kesayangan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menempatkan hidup saudara dan saya secara cuma-cuma di dunia ini. Tapi Dia menempatkan hidup saudara dan saya untuk sebuah maksud dan tujuan. Bahwa hidup saudara dan saya selama kita ada di dunia ini, Dia minta supaya saudara dan saya menjadi berkat. Nah mungkin malam hari ini atau sore hari ini saudara berkata, aku hidup dari keluarga yang biasa. Apa yang harus aku kerjakan? Tuhan katakan pada sore hari ini, bangunlah hidupmu hari ini. Masa depanmu mulai daripada sebuah kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik hari ini ketika engkau mulai bangun habitmu hari ini, maka future-mu pasti adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Daniel tidak percuma dia bangun habit dia. Dan akibatnya apa? Future-nya apa? 3 raja yang berbeda. Daniel sukses. Tapi apakah itu membuat Daniel menjadi orang yang sombong? Dia tetap hidup dalam kerendahan hati. Karena komitmen Daniel adalah melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Aku dipuji ataupun tidak dipuji, aku tetap melakukan satu kebaikan. Hari ini yang menjadi komitmen hidup saudara dan saya. Mungkin kita di tempat ini tidak dianggap orang. Kadang-kadang mungkin kita pelayanan, kita sudah capek. Kita lihat orang-orang di sekitar kita seolah-olah tidak menganggap kita. Tidak perlu kita berkeluh kesah. Karena kita komitmen di hadapan Tuhan hari ini. Aku melakukan semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk aku. Karena aku mau melakukan semuanya ini bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Artinya saudara dan saya melakukan sebuah keteladanan. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini. Mereka yang akan melanjutkan tongkat estafet gereja ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biar karakter mereka Tuhan bentuk, Tuhan proses mereka Tuhan. Mereka Tuhan bentuk sedemikian rupa, supaya rancangan ke depan yang sudah Engkau rancangkan Tuhan akan menjadi milik bagian mereka. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan pakai mereka terus Tuhan. Satukan mereka terus Tuhan. Ada perbedaan demi perbedaan Tuhan. Tapi Tuhan tanamkan dalam hidup mereka perbedaan itu adalah sesuatu yang biasa. Karena Tuhan sedang proses hidup kami satu persatu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga untuk acara induction day Tuhan. Pada tanggal 7 biar Tuhan pakai anak-anak muda ini. Supaya mereka akan menggerakkan setiap pemuda-pemuda yang ada di kota Surabaya ini Tuhan. Untuk bisa datang di tempat ini Tuhan. Untuk mengalami lawatan kuasa Tuhan. Untuk hidup mereka boleh diubahkan. Hidup mereka boleh dijamah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Memberkati pekerjaan mereka. Memberkati Tuhan setiap studi mereka. Memberkati Tuhan setiap orang tua mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dan juga Tuhan saat ini kami mau berdoa bersyafaat. Untuk setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Demikian juga untuk gereja di mana kami yang Kau percayakan untuk menggembalakan, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Memberkati juga Tuhan untuk setiap persembahan yang akan diberikan oleh setiap jemaat-Mu. Memberkati Tuhan pekerjaan mereka, memberkati Tuhan studi mereka, memberkati kesehatan mereka, sampai ke anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Mari Engkau dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Anak-anak muda yang diberkati Tuhan, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita. Supaya kita punya pengharapan yang pasti.
Dan dia akan datang kembali pada kali yang kedua untuk menjemput gereja dan umatnya yang dewasa, bijaksana, kudus dan berjaga-jaga, serta menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Rohnya yang kudus, yang menghibur, menguatkan, menginsyafkan, dan yang membuat hati kita semakin menyala-nyala, berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.